Mau di keuangan, mau di HR, mau di arsitektur, mau jadi dokter, semua pasti harus bisa mencari solusi dari sebuah persoalan, problem solving. Decision making, ambil keputusan, berkomunikasi dengan baik. Coba kalau misalnya kita pergi ke supermarket aja, terus ketemu sama kasir jutek, sebel apa seneng? Sebelah. Mungkin bisa kejadian gua nggak mau balik lagi tuh ke supermarket. Cuman gara-gara satu kasir nyebelin. Komunikasi yang baik itu transferable. Namanya transferable skills. Transferable skills, oke. Dan tentu ada skill-skills yang kemudian harus kita pelajari karena bidangnya berbeda. Tetapi di dunia ini, kalau kita mau belajar, semua pasti kita bisa pelajari. Yang teknikal, ya. Tentu saya tidak bisa tiba-tiba menjadi dokter. Gitu ya, atau arsitek. Gitu. Tapi gini deh ya, teman-teman lihat deh yang kerja di bank. Coba cek yang lulusan pertanian. Paling banyak nih. Gitu ya, kan ya. Institut Perbankan. Yang terkenal bukan. Perbankan banget. Gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Yang salah jurusan tuh banyak banget gitu ya. Kita lihat aja. Salah satu mentor saya adalah sekarang jadi Menteri Kesehatan gitu. Apakah beliau seorang dokter? Bukan. Iya. Pak Budi bukan dokter. Pak Budi Gunadisadikin adalah Apa? Insinyur. fisika. Oh, fisikawan. ITB ya kan, maksudnya punya teknik ya. Jadi fisikawan. Teknik fisika. Yang mengajak saya menjadi HR juga seorang akuntan. Oh, sama ya nasibnya. Jadi semua salah jurusan. Gitu. Tapi ada skill-skill yang tadi saya bilang transferable. Dan ini sebetulnya yang diinginkan dan dibutuhkan di dunia karir. Apa sih makna transferable? Kenapa namanya transferable gitu? Karena itu yang tidak mungkin tidak, ya, pasti selalu akan dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Misal, problem solving. Pekerjaan apa yang tidak membutuhkan problem solving? Oh, jadi dia bisa ditransfer antara berbagai macam bidang gitu ya. Jadi semua bidang tuh ya kemakai terus gitu ya. Mau di keuangan, mau di HR, mau di arsitektur, mau jadi dokter, semua pasti harus bisa mencari solusi dari sebuah persoalan. Problem solving, ya kan? Decision making, ambil keputusan, ya, gitu. Berkomunikasi dengan baik. Coba kalau misalnya kita pergi ke supermarket aja, ya, terus ketemu sama kasir jutek, sebel apa seneng? Sebelah gitu ya. Males banget. Jadi nggak jadi pengen beli deh. Udah deh ganti aja. Mungkin bisa kejadian gua nggak mau balik lagi tuh ke supermarket. Cuman gara-gara satu kasir nyebelin. Padahal ada kasir lain yang baik. Gitu. Ya. Komunikasi yang baik itu transferable. Gitu. Makanya di dunia hospitality, penerbangan, hotel, gitu ya, komunikasi menjadi sangat penting. Kita ke dokter aja. Iya, dokter jelasin kumur-kumur. Ya, langsung bikin tadi gue ya. Bingung. Males banget ke dokter itu lagi kan. Jadi komunikasi salah satu transferable skill. Menulis. Gitu ya. Creativity. Itu skill-skill yang kemudian di dalam dunia pekerjaan kita sering membutuhkan kreativitas. Imajinasi. Kecuali akuntan ya. Akuntan tuh gak boleh kreatif ya. Angkanya gak boleh. Gitu bau-bau. Tapi mencari problem solving di akuntansi harus kreatif dong. Berarti kreativitas dipakai asal jangan kreatif sama angkanya. Ya. Nah, itu yang rasanya perlu dimiliki. Kalau bidang teknisnya bisa dipelajarin. Misalnya nih, saya dari UNICEF, ditawarinnya di UNICEF. Oh, saya harus belajar tentang anak-anak. Ya udah belajar, baca tentang apa sih hak-hak anak gitu. Apa sih education yang baik untuk anak, kesehatan anak, itu bisa dibaca gampang, gitu kan. Terus pindah lagi ke pengungsi,
Apa sih hak-hak pengungsi? Apa yang dimaksud dengan pengungsi? Apa bedanya dengan illegal immigrants? Baca aja selesai. Tetapi bagaimana kita memecahkan masalah di anak dan pengungsi itu sama. Kemudian saya jadi HR nih. HR di dunia pertambangan. Ya kan? Ya udah belajarlah tentang tambang. Oh, kalau tambang batu bara, ada tambang terbuka, ada tambang dalam, begini, gitu kan? Ada alat beratnya, begini. Ya udah pelajarin, gitu. Laporan keuangannya begini. Pindah ke rumah sakit, gitu. Beda lagi, gitu. Ada istilah-istilah kedokteran. Tapi HR-nya punya masalah sama yang dihadapin orang, misalkan. Yang kita harus kemudian berkomunikasi. Dengan cara apa ya? Caranya sama kan, komunikasi sama orang. Nah sekarang itu kan kalau pindah bidang ya. Tapi ini Kak, sekarang tuh yang agak ngeri-ngeri sedep ya. Kalau kita sering baca berita adalah sekarang gara-gara teknologi berkembang lebih cepat daripada yang kita perkirakan, kayak AI, kayaknya siapa yang nyangka, kayak tahun 2021 gitu ya, 2022 itu ChatGPT masih sesuatu yang kayak, oh wow, cobain ini apa sih gitu. Sekarang semua orang pakai ChatGPT gitu, dan terus kemudian orang bilang, ntar pekerjaan bakal hilang loh gitu ya. Terus kan akhirnya jadi takut nih, aku harus belajar apa gitu. Nah, dalam 20 tahun ini Kak, berarti kan sudah melewati berbagai disrupsi atau perkembangan teknologi gitu kan Kak. Nah, itu bagaimana tuh bisa survive supaya anak-anak kita nih, generasi kita sekarang bisa sampai survive sampai berpuluh-puluh tahun ke depan mau ada perkembangan teknologi apapun. Oke. Ini menarik nih ya. Ini kan ada dari World Economic Forum skill yang dibutuhkan di 2030 ya. Dan aku lihat nih di skill nomor 5 sama nomor 6. Ya. Skill nomor 5 sama nomor 6 nih bunyinya resilience, flexibility, and agility. Apa tuh artinya? Daya tahan gitu ya. Daya tahan, daya juang, kemudian bagaimana kita cukup mampu untuk menavigasi secara lincah gitu ya, agile gitu. Terus keingintahuan sama kemauan untuk terus-menerus belajar. Ini kan yang dari dulu 20 tahun yang lalu gitu ya. Atau 30 tahun yang lalu begitu aku masih kuliah udah terjadi gitu. Orang nawarin kerjaan, apa sih tuh HR gitu ya. Ya udah deh kerjain aja dulu yang di depan mata gitu. Pengen belajar, pengen tahu, apa sih ini jurnalis, nggak pernah tahu ditawarin gitu. Nggak pernah juga kerja di TV, ya udah kerjain aja dulu gitu. Curiosity, lifelong learning gitu. Dan ini ternyata sampai tahun 2030 loh masih diperlukan. Resilience dan flexibility. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia HR. Karena yang dilamar adalah PR. Backgroundnya komunikasi. Ya udah, tahanin aja dulu. Jangan cepet memutuskan untuk kesuka. Baru juga seminggu. Ya pasti juga baru nih ya. Pasti juga susah. Pasti juga bingung gitu ya. Kayak kita belajar naik sepeda. Pasti jatuh juga dulu gitu ya. Belajar berenang pasti kelep dulu gitu. Tapi kita nggak akan mungkin bisa menyukai berenang dan jago berenang atau jago naik sepeda. Dan kemudian having fun gitu ya dengan sepeda itu. Dan kemudian menyadari, ternyata passion saya adalah naik sepeda gitu kan. Kalau nggak pernah jatuh. Kalau nggak pernah jatuh, kalau nggak pernah kelelep dulu gitu. Nah itu yang dinamakan dengan resilience. Nah dengan teknologi yang banyak ini nih sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada data gitu ya. Ini yang kemudian kita harus pelajari supaya kita nggak ketinggalan sama zaman yang udah berkembang cepat gitu ya. Bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan baru yang nanti akan timbul karena dulu nggak ada. Di zaman saya itu waktu saya tamat sekolah mau jadi apa? Pilihannya cuma jadi insinyur apa jadi dokter gitu kan? Apa jadi nenek kakek itulah aku masih gitu ya gitu. Betul. Gak ada tuh namanya coder, YouTuber, programmer, developer apa sekarang streamer gitu ya. Dan kebayang 10-15 tahun lagi apa? Jadi teman-teman memang harus kreatif, teman-teman memang harus curious, teman-teman memang harus punya kemauan untuk terus-menerus belajar dan gunakan teknologi ChatGPT AI ini, pelajarilah dengan segala rasa ingin tahu gitu ya.
dan semangat yang tinggi gitu untuk ngulik. Nggak mesti jago gitu, nggak mesti jago, tapi tahu aja gitu apa sih gitu. Supaya nggak ketinggalan banget, nyobain, karena mana tahu kemudian suka. Benar. Suka, mana tahu kemudian jatuh cinta, terus jadi jago gitu. Terus dikenal orang. Exactly. Tawar-tawarin kerjaan. Iya. Ini juga. Terus kalau ada yang nawarin, walaupun kita belum jago-jago amat, ambil aja dulu. Tangkap aja dulu. Ini menarik kali, Li. Soalnya aku pun juga agak-agak nyebrang sebenarnya kehidupan karirnya. Jadi kuliahnya psikologi, tapi lalu kemudian berkarir di dunia yang isinya ekonom. Jadi ngerjain ekonometri gitu. Kan nggak belajar tuh di kuliah gitu ya. Tapi yang aku sadari adalah waktu itu juga sama. Kelelepnya banyak, jatuhnya juga banyak. Karena tiba-tiba disuruh analisis yang rada-rada coding lah. Habis itu belajar ekonometri, nggak pernah belajar itu gitu kan. Tapi aku kemudian sadar bahwa ternyata tadi itu kemampuan kita untuk belajar, membaca sesuatu, mengenali masalah, lalu kemudian memecahkan masalah, kayaknya itu yang membawa aku terus bisa survive gitu di tempat kerja. Yang makanya kalau di Talanesia, tapi mungkin nanti aku pengen tanya sama Kali, tips belajarnya apa, tapi setidaknya ya sekarang yang aku percayai di Talanesia adalah, oh berarti belajar itu, yes mungkin technical skill harus tahu-tahu lah ya supaya bisa keterima kerja. Tapi sebenarnya yang penting itu kan memecahkan masalahnya. Iya. Terbiasa mencari tahu sendiri. Iya. Mengerjakan secara mandiri, ngulik gitu kan. Ngulik gitu kan. Jadi nih ini biasanya protes-protesnya para Temanesia. Aku suka digeruduk gitu ya kadang-kadang. Di Talanesia itu kalau ada studi kasus kok kita nggak dijelasin. Atau kita nggak dituntun, kita nggak dikasih tahu template-nya. Kita nggak dikasih tahu contekan cheat sheet-nya kayak kalau bimbel kan dikasih tahu ya cheat sheet-nya, ini template buat bikin ini gitu ya. Nah, guys, aku nggak ada ngasih tahu dulu waktu aku di HR pertama kali. Nggak ada. Mau nangis banget. Iya, aku tadi gini, masa iya sih aku nggak bisa gitu. Yes. Tuhan udah kasih aku ya kemampuan. Aku keterima di universitas yang bagus, aku bisa. Terus orang itu udah kasih aku kepercayaan, berarti dia percaya aku bisa. Masa aku nggak bisa? Jadi aku ngulik, betul. Jadi aku ke Gramedia, dulu nggak segampang sekarang. Harus ke Gramedia, baca buku gratis ya. Tapi buku gratis, aduh ini gimana sih nih HR ini ya, aduh kenapa sih nih orang nawarin kerjaannya HR bukan PR gitu. Gramedia tagih ya ini, sekarang udah jadi direktur, dulu baca bukunya gratis. Lanjut Kak. Gitu terus aku carilah gitu nih HR nih ada asosiasinya nggak sih gitu ya. Terus ada nih yang jagoan namanya si bapak ini gitu. Ada nggak sih nih nomor teleponnya siapa yang kenal gitu ya. Aku samperin tuh si bapak itu, aku ajak ngopi. Pak, saya baru nih di HR gitu. Apa yang pertama kali bapak kerjakan waktu itu? Jadi saya nanya, saya kenalan sama bapak itu. Terus saya bilang sama bos saya, boleh nggak saya ikut seminar? Jadi saya datang seminar, terus saya kenalan sama semua orang di seminar itu. Saya bilang, saya dari perusahaan ini, saya baru. Terus pokoknya saya amati apa yang terjadi, orang presentasi, saya pelajarin, saya kumpulin semua materinya, saya belajar. Belajar mandiri. Dan itu yang sebenarnya membawa Kak Lili bisa sampai sesukses sekarang, harusnya dong. Ya. Daripada kalau dengerin aja, akhirnya cuma bisa. Ya, karena saya ngerjain semuanya sendiri. Nah, itu Temanesia yang masih suka profesor. Atau penasaran di Talanesia belajarnya gimana sih? Sebenarnya di Talanesia belajarnya gitu guys, gitu Temanesia. Teman-teman akan belajar menghadapi banyak problem, banyak situasi, banyak studi kasus, banyak project yang teman-teman harus kita sedikit paksa gitu ya untuk pecahkan sendiri gitu ya, sebelum nantinya tentu saja akan ada mentor dan tutor yang mendampingi, tapi nggak akan ada yang ngasih contekan kalau teman-teman belum berusaha, nanti baru diarahkan pelan-pelan. Kenapa? Karena kita mau teman-teman belajar kayak Kak Lili, kita mau teman-teman berusaha sendiri, ngulik sendiri, sehingga ke depan kita kan nggak tahu ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teknologinya udah berubah lagi. Yes. Mungkin apa yang kita ajarkan sekarang yang teknis-teknis mungkin sudah nggak. Ya, dia udah nggak berbenah kok. Belajar yang teknis itu gampang. Betul. Tapi kebiasaan nguliknya gitu ya, kemampuan nguliknya yang harus dilatih. Nah, itu yang akan
dilatih bersama Talanesia. Nah, sekarang ya nih, Saat ini. Jadi aku secara nggak sadar, dulu nggak ada Talanesia nih. Temen Nesia beruntung banget nih ya. Dikasih slide ini lagi. Belajar dari kursus ada Talanesia, mentoring ada Talanesia, komunitas nggak perlu cari sendiri, ada komunitas belajar. Kalau dulu aku harus nyari ini HR nya ada asosiasinya nggak sih gitu. Belum ada Facebook lagi dulu ya, belum ada sosial media. Cari sendiri komunitasnya gitu. Terus growth mindset ya bangun sendiri gitu. Masa sih aku nggak bisa gitu? Aku harus bisa gitu. Cari mentor, cari sendiri. Dan yang skill 2030 dari World Economic Forum tadi gitu kan, curiosity, agility, resilience gitu. Itu yang betul-betul terbukti. Berapa dekade tuh. Ternyata itu masih dibutuhkan sampai tahun 2030. Iya. Padahal 20 tahun yang lalu itu yang membantu aku sampai sekarang. Berarti sudah 50 tahun berjalan, akan 50 tahun berjalan, skill itu akan tetap relevan.